Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut. Ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya. Ini apa anak-anak? Sabun. Kenapa? Cuci piring. Kita speaker ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita lihat cuplikan video sebagai berikut. Dengan modal 15.000 aja teman-teman udah bisa bikin sabun pencuci piring yang tahan sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja praktekin di rumah, karena ini bukan dengan cara mencairkan sabun pencuci piring, tapi dengan cara membuat sabun pencuci piring. Jadi stay tune terus ya. Oke, langsung aja dulu yang pertama. Di sini aku akan siapkan wadah yang lumayan besar teman-teman. Ini pastikan yang besar ya. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini pada paket aku baru beli kemarin teman-teman, dan ini bahan utamanya. Jadi teman-teman kalau mau buat wajib beli ini ya. Ini namanya biang pencuci piring teman-teman, dan ini harganya sangat murah banget. Ini harganya cuma 15.500 per satu paket ini, dan ini untuk takaran 5 liter teman-teman. Dan untuk tampilan dari dekatnya ini dia teman-teman. Dia teksturnya tuh padat banget seperti ini. Dan sekarang kita akan buat sabun pencuci piring kita ya. Caranya sangat mudah sekali. Ini langsung aja kita lepasin dulu dari untuk bahan batik lawan topeng. Oke, dari video tersebut kita udah melihat dari beberapa proses pembuatan sabun, dan dari situ adakah yang perlu sampean pahami atau yang belum sampean pahami? Ada yang bertanya? Oke, Mbak Rama. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sabun cuci piring? Oke, ada lagi? Oke, Mbak Salsa. Bagaimana cara menyimpan sabun cuci piring agar kualitasnya tetap baik? Oke, selanjutnya ada lagi? Mbak Dila. Bagaimana proses penyaturan agar hasilnya sabunnya agar bisa mengatur keadaan ini? Oke, sekarang menjawab pertanyaan satu persatu dari teman-teman kalian. Yang pertama yaitu apa saja bahan yang digunakan untuk membuat cuci piring, sabun cuci piring. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan adalah Texafol. Texafol yaitu bahan aktif untuk pembersih noda ataupun lemak dari kotoran yang melekat di piring dan lain-lain. Itu yang digunakan. Yang pertama yaitu Texafol. Yang kedua yaitu garam. Apa fungsi garam? Garam tersebut fungsinya yaitu untuk mengentalkan agar supaya sabun tersebut tidak terlalu cair. Yang ketiga yaitu bahan yang harus digunakan yaitu air. Jadi sebelum mencampurkan semuanya itu yang disiapkan yang pertama yaitu adalah air. Selanjutnya penguat busa. Penguat busa biasanya yang digunakan yaitu pot buster. Terus selanjutnya yang nomor 5 yaitu bahan yang perlu digunakan yaitu pewangi, dan pewangi tersebut digunakan khusus untuk bahan pencuci piring. Yang selanjutnya yaitu pewarna. Pewarna tersebut boleh pewarna makanan atau pewarna yang lainnya. Terus nomor 7 yaitu pengawet. Apa fungsi pengawet tersebut? Agar supaya mencegah bakteri agar tidak tumbuh di sabun tersebut. Bisa dipaham? Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pencampuran agar hasilnya lebih efektif dan bagus untuk digunakan? Langkah-langkahnya yaitu kita siapkan baskom atau ember besar. Nah, kemudian ukurannya itu sesuai dengan yang ditakarkan. Jadi menyiapkan air, apabila bahan tersebut itu harus menggunakan 5 liter air, maka harus sesuai dengan takaran yang digunakan. Yang kedua yaitu masukkan Texafol. Texafol yaitu bahan pokok yang digunakan untuk membuat sabun. Yang ketiga yaitu bahan pot booster penguat tersebut. Yang selanjutnya yaitu garam. Jadi garamnya nggak boleh garam yang kasar, garamnya harus garam halus. Dan yang lebih baik digunakan itu biasanya garam yang kandungannya itu yang lebih baik, jadi nggak sembarangan garam.
Terus selanjutnya masukkan pewangi, pewarna dan pengawet, kemudian diaduk. Dan cara mengaduknya itu tidak sembarangan. Jadi harus diaduk terus sesuai dengan aturan atau yang digunakan untuk membuat sabun agar jadinya itu lebih maksimal. Kemudian setelah diaduk, ketika udah busanya banyak, dibiarkan selama 1 malam agar supaya busa tersebut itu hilang atau bercampur dengan bahan-bahan tersebut. Kemudian baru di packing. Bisa dipaham? Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara menyimpan sabun agar kualitasnya tetap terjaga? Caranya yaitu seperti contoh ini, menutup dengan rapat. Jadi tidak boleh ada rongga, angin ataupun kotoran yang bisa masuk agar supaya bisa tahan lama. Jadi harus tutupnya itu harus rapat. Jadi tidak ada lubang, celah ataupun sesuatu yang bisa masuk ke dalam sabun tersebut. Terus yang kedua yaitu sabun ini tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Jadi ditempatkan di tempat yang sejuk. Terus yang ketiga, jauhkan dari bahan kimia. Meskipun bahan ini terbuat dari bahan kimia, akan tetapi sabun tersebut tidak boleh didekatkan dengan bahan kimia karena akan merusak kualitas sabun tersebut. Bisa dipaham? Sudah bisa dipaham anak-anak? Sudah. Kita lanjut. Kegiatan ekonomi itu bukan sekedar aktivitas jual beli, akan tetapi juga merupakan salah satu ataupun penjelasan tentang distribusi yang ini tadi kan yang dinamakan dengan produksi. Dan yang kedua itu ada distribusi. Dan yang ketiga itu ada konsumsi. Sekarang penjelasan tentang produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih berguna seperti halnya sabun ini tadi. Jadi mulai dari bahan kimia terus menjadi sabun cuci piring. Nah itu penjelasan produksi, dan paham? Dan yang melakukan utawa orang yang menjalani produksi tersebut itu disebut dengan produsen. Jadi paham? Terus yang kedua, distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi yaitu proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang dimaksud dengan, saya ulangi, yang dimaksud dengan distribusi yaitu proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar digunakan untuk dikonsumsi. Seperti halnya contoh, ada orang mau beli dan saya yang mengantarkan. Nah, saya mengambil dari produsen, saya antarkan ke toko-toko. Nah, itu disebut distribusi. Dan yang melakukan orang tersebut atau pelakunya itu disebut dengan distributor. Oke, bisa dipaham? Untuk selanjutnya yaitu konsumsi. Apa yang dimaksud konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya sabun cuci piring ini untuk apa? Dan yang melakukan cuci piring itu disebut dengan konsum. Oke, bisa dipaham? Sebelum kita melanjutkan topik selanjutnya, mari kita ice breaking dulu ya anak-anak. Ya. Tepuk semangat. Oke, ulangi sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Oke, nah sekarang untuk lebih sampai kalian semuanya memahami pelajaran ini, kita bagi 3 kelompok. Oke, mari kita bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Rajila, yang kedua kelompoknya Mbak Salsa, yang
ketiga kelompoknya Pak Rahma. Oke. Sekarang per kelompok menjelaskan tentang topik. Oke, kita bagi ke tiga kelompok. Kelompok pertama Mbak Dila itu menjelaskan tentang produksi. Kelompok Mbak Salsa menjelaskan tentang distribusi. Kelompok Mbak Rahma menjelaskan tentang konsumsi. Oke, sekarang dijelaskan masing-masing kelompok, dibagi tiga kelompok. Oke, udah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang coba Mbak Dila maju untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Monggo Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah masalah pokok penentuan ini mencakup jenis, jumlah barang, dan waktu pelaksanaan proses produksi. Yang melakukan produksi disebut produsen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penjelasan tersebut kita sudah membahas tentang produksi. Produksi yaitu kegiatan atau menghabiskan. Oke, kita lanjutkan kegiatan yang dimaksud dengan konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh yaitu orang yang menggunakan atau yang menghabiskan sabun tersebut. Bisa dipaham? Tapi kita sudah mengambil pelajaran atau sudah mempelajari pelajaran yang sudah dijelaskan. Sekarang barang yang menjelaskan tentang yaitu apa saja Nana? Produksi, Distribusi, konsumsi. Sekarang orang distributor yaitu orang ataupun yang mengantarkan barang tersebut. Konsumsi yaitu orang yang menghabiskan barang. Dan sekarang kita jelaskan bahwasanya dampak dari distribusi. Jika distribusi mogok, maka barang akan lama, harga akan naik, produsen juga rugi, konsumen akan kesulitan. Sekarang kita jelaskan bagaimana cara kita mendistribusikan barang tersebut. Itu ada minusnya. Apabila kita mengecer atau menjual sendiri, itu keuntungannya sangat besar, tetapi penjualannya sangat lambat. Dan apabila kita setoran toko atau kita jual grosir, keuntungannya sangat tinggi, tetapi penjualannya itu sangat cepat. Dan apabila penjualannya bagus, seperti hanya sabun tersebut sudah mulai langka, maka kita harus mencari pemasok lain menggunakan barang alternatif yang sama fungsinya. Yang selanjutnya itu mengurangi produksi. Dan yang ketiga yaitu melakukan efisiensi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah saling berkaitan. Jadi apabila salah satu rantai tersebut itu akan terhambat, maka semuanya akan terhambat. Bisa dipaham? Sekarang kita cukupi pelajaran hari ini, pagi hari ini. Dan apabila pelajaran hari ini kita cukupkan, dan apabila ada yang kurang paham, kalian semua pelajari untuk pelajaran depan kita ulangi lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بالصبر